Cepat. Dua, agak naik level dosanya. Ini satu contoh dosa ini agak besar yang ini. Bahkan dosanya bisa lebih dahsyat kalau direncanakan, diniatkan. Misal, maaf ya, maaf. Saya pun mengagendakan nanti di tahun ini mudah-mudahan bisa Allah berikan kesempatannya. Saya pengen juga bisa safari ke pesantren-pesantren, ya, lembaga permasyarakatan, ya, Sukamiskin misalnya, kemana lagi, saya lihat. Saya pengen sampaikan kepada mereka bahwa Anda nggak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Semua orang pernah berbuat salah. Cuman kita bisa berubah. Dan banyak di masa lalu orang yang banyak salah. Ada pemabuk, pezina, pembunuh, dan mereka memilih tobat. Dan ternyata dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Nabi. Kenapa kita nggak bisa? Ini dosa yang pernah dilakukan dalam kasus pembunuhan. Kalau yang ini tidak sengaja, sifatnya tidak sengaja. Ini contoh, diperkenankan oleh Allah sebagai contoh. Kalau orang berbuat seperti itu, bagaimana cara baliknya? Kenal Nabi Musa? Kenal. Luar biasa, Nabi Adam kenal, Nabi Musa kenal. Jangan-jangan Fir'aun juga kenal. Ya Allah. Saya tuh kalau Fir'aun suka ingat suka bumi itu, hubud dunia. Suka bumi, hubud dunia. Suka hubun, bumi dunia. Saya tanya di panggung, ada yang kenal Fir'aun? Kenal. Masya Allah. Di sini masih agak mendingan lah Nabi Adam, Nabi Musa. Sana Fir'aun. Nabi Musa paham semua kisahnya. Secara singkat kemudian sedang beliau berpetualang. Secara singkat ya. Jalan menemukan dua orang berselisih. Berselisih sampai mau berantem. Dipisah sama Nabi Musa. Dipisah. Udah dipisah sama beliau, pisah, jangan begini, ini gak bagus. Dipisahin singkatnya. Saat dipisahin itu, ini belum ada pengangkatan sebagai nabi, ya. Saat dipisahkan itu, tiba kemudian, ternyata salah satu yang berselisih itu adalah dari kelompoknya, kampungnya lah, golongannya. Sama-sama tanah kusir misalnya gitu kan. Malah ngadu, Musa kamu gimana? Kamu kan teman saya, sekampung kita nih, ini merendahkan kita nih. Ayo keroyak bareng-bareng. Ini provokasi kata Musa, diluruskan oleh Musa. Diluruskan. Begitu diluruskan, masih ngotot, diberi pelajaran, tampar oleh Musa. Nabi Musa itu, kekuatannya, teman-teman sekalian, setiap Nabi itu punya kekuatan 10 kali laki-laki biasa. Dan Nabi Musa terkenal sebagai Nabi juga yang paling kuat. Tampar, wafat. Nabi Musa. Alhamdulillah Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, Nabi Musa juga baik, semua Nabi baik, semua Nabi baik. Ingat, jangan dipotong kalimat saya, Nabi kita semuanya baik. Semua baik. Semua baik, semua baik. Semuanya baik. Semuanya baik. Baik, tampar wafat. Begitu ditampar, padahal Musa melakukan sesuatu yang benar dan gak ada niat. Memberi pelajaran aja niat. Niatnya memberi pelajaran, bagus, bang benar. Tapi begitu kemudian dia wafat, ada perasaan bersalah. Apa doanya kemudian pada saat itu diabadikan dalam Al-Quran? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Yang indah fataba alaih. Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah aku salah. Zalim saya. Padahal nggak diniatin loh Pak Bu. Nggak diniatin. Cuman kejadian gitu kan. Dan itu belum ada pengangkatan sebagai nabi, belum. Nanti diangkatnya setelah bertemu nanti kisah yang lainnya. Di secara singkatnya, terjadilah peristiwa itu, lalu turunlah kemudian diabadikan doanya dalam Al-Quran. Rabbi inni zalamtu nafsi. Jadi kalau ada di antara kita, misal, pernah berbuat siapapun, tingkat kesalahannya sampai ke sini, nggak sengaja, atau pernah berbuat yang serupa, cepat taubat. Karena kalimatnya sudah turun. Nanti kalau sampai hari kiamat gak taubat, lebih berat lagi. Coba mau berkata apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Hei, aku kan dah turunkan kalimat di bumi supaya kamu taubat. Kamu kan pernah bunuh orang kan? Tanggal sekian, jam sekian, kamu kejar-kejar, kamu tembak, kamu bom, kamu bunuh, kamu tusuk, kamu pukul, kamu macam-macam kan? Ada semua rekamannya terbuka. Aku turunkan kalimat taubat lengkap dengan kisah tuntunannya. Kenapa kamu gak taubat? Mau jawab apa? Allah sudah kasih cara pulang tapi nggak digunakan. Allah nggak salah kan di situ. Diturunkan kalimatnya dan bahkan dijamin fataba alaih, diampuni oleh Allah. Ayo balik lagi. Makanya 2000 tahun setelah Nabi Musa, lahir Nabi Muhammad SAW. Itu diantara sahabat-sahabat yang jadi sahabat terbaiknya. Kan dulu banyak yang hobinya juga begitu, jahiliyah. Ada yang hobinya berkelahi. Kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu luar biasa, tegas, kekar, wah senang duel sebelum masuk Islam. Siapa yang berani dengan saya? Ayo naik ke bukit itu, Jabal Qubais ditunjuk, bukit paling favorit. Naik ke sana, yang sekarang ada istana raja di situ.
Ya di samping Zam-Zam itu. Naik. Sebelum berduel dengan saya, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya. Karena dia akan pulang tanpa nama. Umar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Masuk Islam. Halus. Toha, tersentuh. Masuk Islam. Lalu kasarnya berubah menjadi tegas. Dipakai melindungi Nabi SAW. Dipakai menegakkan syariat dengan baik. Kehalusannya muncul. Sampai datang, tengok orang jadi khalifah, perhatikan orang. Luar biasa. Tegasnya muncul. Ya, waktu Abdullah bin Ubay bin Salul itu, seorang munafik, kalau sholat di belakang Nabi, saf paling depan. Tapi begitu bubar, provokator paling pertama Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu keluar, Muhammad nih SAW. Mecah belah kita aja. Datang ke sini pengen jadi pemimpin. Dia punya masjid sini, kita bikin masjid yang lain. Bikin dilar. Selalu dipecah. Orang dah siap-siap perang Uhud, di pertengahan jalan, diprovokasi. Balik aja balik. Pasukan musuh lebih kuat. Ayo balik-balik. Sepertiga berputar desersi. Anda bayangkan. Tapi apakah Nabi langsung menghukumi? Tidak. Nabi kenapa nggak dihukumi? Umar, gregetan saya. Ya. Kata Nabi, kan belum jelas kelihatan nampaknya. Nanti jadi fitnah. Pecah nanti semuanya. Karena dia masih dianggap pemimpin di kalangan yang lainnya. Biarlah nampak nanti Allah berikan hujahnya untuk dia. Satu kali, tapi kalau di depan baik, di belakang menusuk dari belakang. Satu kali sakit. Begitu saat sakit itu, anak Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya namanya Abdullah. Baik, soleh. Nah ini juga jangan simpulkan kalau keluarga misalnya bapaknya nggak bagus, pasti anaknya nggak bagus. Belum tentu. Belum tentu. Kenal Abu Jahal? Anaknya Ikrimah. Bapaknya musuh Nabi luar biasa. Anaknya pembela Nabi yang paling hebat. Penunggang kuda yang dahsyat. Saf paling depan kalau jihad. Sampai Nabi itu dengan menghormati Ikrimah tidak pernah menyebut Abu Jahal di depan Ikrimah. Jangan singgung bapaknya. Jangan. Supaya anak ini dalam ketenangan. Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya taat. Namanya Abdullah juga. Sakit bapaknya datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, bapak sakit, kata Nabi, berikan ini. Kasih air. Berangkat pulang sana. Katakan dari Nabi. Datang senang pulang. Ya abad, papa ini dari Nabi. Apa sih Muhammad? Lempar. Habis. Sampai sekarat disampaikan, datanglah Nabi ke rumahnya. Tapi nanti saat turun surat Taubah itu untuk dilarang menyolatkan. Begitu datang ke tempatnya, apa yang dikatakan? Manjanya luar biasa. Ya Rasulullah, itu di depan Abu Bakar, ada Umar dan yang lain-lain. Ya Rasulullah, biarkan aku wafat dengan mengenakan jubah terluarmu. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepalanya. Cuman jubah aja kok, pakai. Dia meninggal. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu meresahkan, wafatnya begitu kolokan. Ya. Tapi habis. Jadi yang pertama itu, coba, udahlah, banyak yang tobat. Umar jadi bagus. Tukang begal, Jundub bin Junadah. Wah, sekampung begal tobat. Jadi dai, sekampung jadi soleh semua. Saking dahsyatnya, kampung itu dikenal di kemudian hari. Namanya Ghifar. Sampai dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Sampai Al-Imam An-Nawawi mengutip hadisnya di Al-Arba'in itu nomor hadis 18. Ya, Jundub bin Junadah. An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbiz sayyi'atil hasanata tamhuha. Ainal hadis? Mana hadis? Mana Qur'annya? Apa yang antum kerjakan tiap hari? Ngitung lagi. Mana bekal antum tuh pulang? Minimal sehari satu hadis. Ambil, walaupun nggak hafal hadis kan nggak mesti hafal. Baca hadisnya, lihat terjemahannya, amalkan isinya. Buka konsepnya. 57 hadis, kitab iman. Tiap hari baca satu. Antum pebisnis, keluarkan hadis-hadis bisnis. Tiap hari satu. Kalau Al-Quran hafalkan. Satu hari, satu ayat, tak apa-apa. Pulang punya hujah di hadapan Allah. Di tiap hari ngitung-ngitung dunia. Wafat tinggal semua. Apa yang mau antum ambil? Berharap surga lagi. Takutlah kepada Allah. Mulai yang baik. Jundub bin Junadah taubat. Dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Puncaknya, mungkin ada orang pernah juga lebih daripada ini. Dia berzina, dia mabuk, dia macam-macam. Pokoknya mengoleksi dosa lah. Ya, orang ngoleksi mobil, ngoleksi musab, dia ngoleksi dosa. Jadi kalau nggak berdosa itu nggak enak. Kamu ngapain aja, si fulan sudah begini. Oh masa besok saya lakukan yang lebih daripada itu. Jadi ngoleksi dosa. Tumpuk dia. Yang begini pun. Itu masih diberikan kesempatan Allah dengan oleh Allah diturunkan satu kalimat. Yang kalau dikerjakan, diamalkan isinya, diterima taubatnya. Turunlah Quran surah 39 ayat 53 tadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
Muhammad katakan pada hamba-hambaku yang dosanya sudah israf. Israf itu melebihi dasar cukup. Lebih. Mubazir. Banyak. Datang ke pernikahan, ada prasmanan, orang sekali dia 10 kali. Israf. Balik. Israf. Ini ada israf dalam dosa. Itu pun kalau mau taubat kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Ya, sa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba, Allah ya Rahman. Allah ya Rahim. Allah akan mengampuni semua jenis dosa sepanjang kau mau taubat. Di kadang-kadang Allahnya sudah pengen ngampunin, manusia yang nggak pengen. Fir'aun kan gitu, kurang apa lagi diutus 2 nabi langsung. Musa dengan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Musa Harun pergilah ke Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru yakhsha. Katakan kepadanya dengan lembut, mungkin dengan kelembutan itu dia sadar dan mau bertobat. Enggak mau. Musa, gua kan Tuhan yang gede, ana rabbukul a'la. Marah, nantang, mau bunuh dan sebagainya. Sudah, selesailah dia tenggelam di lautan. Ya, jadi mumi. Teman-teman, ini jadi gambarannya, buka dulu skatnya. Kalau dibuka, ini yang terakhir, kalau dibuka begini, ternyata bukan cuma skatnya, dalamnya kotor. Kotor. Kalau ini kan masih bersih, diminum juga bisa. Masa sih Ustadz? Betul, contoh, bismillah. Alhamdulillah. Ini ya, bersih. Tapi kalau kotor, siapa yang mau minum? Tidak ada. Maka kalau minuman bercampur kotor, di sini ada kotoran misalnya kan? Ya, maaf. Masuklah kotoran yang sudah bernajis, kotor. Apakah mungkin akan diminum? Tidak. Yang dilakukan pasti akan dibuang dulu, cuci dulu. Jadi kadang-kadang sekatnya sudah dibuka, tapi haramnya belum keluar. Memang taubat dari dosa-dosa, misalnya, mohon maaf, dosa untuk menipu. Awas, dosa pencurian. Taubat betul, cuman barang yang dicuri dikembaliin dulu. Dosa dari ngutangin orang, betul. Dosanya taubat, cuman utang bayar lunas dulu. Bukan bermusafah kemudian lunas dosanya, tidak. Lunas utangnya, tidak. Maka ada hal-hal tertentu yang ketika saat dilakukan, sekatnya mesti dibuka, yang kotornya mesti dikeluarkan. Taubat dari dosa musyrik, taubat bagus. Cuman keris yang dimusyrikan, pedang yang dimusyrikan, batu-batu yang dimusyrikan, buang dulu. Buang dulu. Tato-tato, gambar-gambar. Kan? Aku tuh kalau melihat Lionel Messi, rasanya main bola aku jadi bagus deh. Sampai dibikin tato misalnya. Musyrik. Hati-hati. Musyrik. Buang. Taubat, buang dulu. Begitu sudah dibuang, nanti Anda akan lihat. Kerjakan amal soleh. Jadi jika yang salah itu hilang, yang soleh muncul. Kalau sudah yang soleh muncul, Anda nggak minta pun dikasih. Gak percaya, silahkan buktikan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Demi Allah saya katakan akan lain.